Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SM1, bertemu lagi dengan Bu Sonia di mata pelajaran PAI. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang kelima, yaitu dengan judul Toharoh. Nah, Toharoh itu apa? Toharoh artinya bersuci. Secara pengertian luasnya, Toharoh itu adalah bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan dari najis, baik yang meliputi pakaian kita, badan kita, tempat yang akan kita pakai, maupun benda-benda yang ada pada diri kita. Nah, hari ini misalnya akan jelaskan macam-macam dari najis, hadas kecil dan hadas besar, dan juga bagaimana cara membersihkannya. Oke, simak penjelasan berikut ini. Najis sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah najis mukhafafah, artinya adalah najis yang ringan. Contohnya seperti kencingnya seorang bayi yang belum memakan makanan apapun kecuali hanya air susu ibu. Nah, itu ketika kita terkena air kencing anak tersebut, maka kita cukup dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, najis yang kedua yaitu adalah najis mutawasitoh, atau najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, dan bangkai. Tetapi kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, serta kecuali bangkai manusia. Nah, cara membersihkan najis mutawasitoh adalah dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis dengan air mengalir sampai hilang zatnya, rasanya, warnanya, dan baunya sampai bersih, maka itu baru mensucikan. Najis yang ketiga yaitu najis mughalazoh. Nah, itu adalah najis berat. Contohnya seperti anjing, babi, dan keturunannya. Cara membersihkannya dengan cara menyiramkan air pada bagian yang terkena najis sampai 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan menggunakan debu. Nah, untuk benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci, diantaranya adalah yang pertama dengan air. Nah, air ini bisa kita gunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan batu. Nah, batu ini bisa kita pakai jika kita tidak menemukan air dan kita sedang BAK atau BAB, maka kita bisa membersihkannya dengan batu. Yang ketiga yaitu dengan debu, yaitu ini bisa dipakai jika tidak ada air dan kita memakai debu untuk pengganti wudhu kita dengan cara tayamum. Yang keempat yaitu adalah benda keras. Benda keras ini seperti tisu atau kertas yang bisa kita pakai juga ketika kita tidak menemukan air, dan bisa kita pakai untuk membersihkan BAK atau BAB kita. Nah, pembahasan yang kedua setelah membahas najis, sekarang kita akan membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan ketika seseorang tidak suci dan harus berwudu untuk menunaikan ibadah. Yang menyebabkan seseorang mengalami hadas kecil diantaranya yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dubur atau kubulnya. Kubul itu adalah kemaluan. Bisa berupa cairan, kotoran, darah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu hilangnya akal seseorang. Hilang akal ini bisa berupa seseorang yang gila, atau seseorang yang mabuk, pingsan, atau seseorang yang tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhannya kulit antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan yang keempat yaitu seseorang yang memegang dubur atau kubulnya dengan tangannya. Maka keempat kondisi tadi membuat seseorang menjadi memiliki hadas kecil dan dia harus berwudu untuk mensucikan dirinya. Nah, adapun tata cara kita untuk berwudu yaitu seperti ini. Adapun rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu membaca niat. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari faradha lillahi ta'ala. Kemudian membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap rambut.
Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu perut. Adapun untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudhu, maka teman-teman bisa melakukan wudhu secara lebih lengkap seperti ini. Yang pertama adalah membaca niat, yaitu nawaitu wudhu'a lirafil hadatsil asghari faradha lillahi ta'ala. Kemudian teman-teman membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca ta'awuz dan basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita memulai wudhu dengan cara berkumur-kumur. Kemudian bersiwak. Kemudian membasuh muka. Kemudian membasuh dan membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Dimulai dari kanan, baru kiri. Kemudian membasuh seluruh kepala. Kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tayamum. Tayamum ini bisa dilakukan bagi seseorang yang mengalami 3 kondisi. Yang pertama adalah jika tidak ada air yang bisa dipakai untuk berwudu maupun untuk mandi. Yang kedua yaitu bagi seseorang yang sedang sakit dan tidak memungkinkan baginya untuk terkena air, karena jika terkena air maka sakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, jalanan dan dia tidak menemukan air atau dia tidak memungkinkan untuk mencari air dalam perjalanan tersebut. Muka dan telapak tangan dengan menggunakan tanah atau debu dengan cara sebagai berikut. Adapun rukun tayamum, yang pertama adalah seseorang harus membaca niat, yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholati faradha lillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Yang terakhir tertib, artinya tayamum dilakukan sesuai dengan urutannya. Tentang hadas besar. Hadas besar adalah kondisi tidak suci di mana seseorang diwajibkan untuk mandi. Nah, seseorang harus melakukan mandi ketika mengalami 7 kondisi berikut.
Yang pertama yaitu ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan suami istri. Yang kedua yaitu keluarnya sperma atau mani baik dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi tidur. Yang ketiga yaitu seorang mengalami mimpi basah baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang keempat yaitu seorang yang meninggal, maka dia wajib dimandikan kecuali bagi seseorang yang mati syahid. Yang kelima, jika sudah selesai haid maka dia wajib mandi. Yang keenam yaitu pada wanita yang nifas, ketika selesai nifasnya maka dia wajib mandi. Dan yang ketujuh adalah seorang wanita yang setelah melahirkan maka dia wajib mandi juga. Tata cara mandi janabah, yang pertama membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslal janabati lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membersihkan area kemaluan. Yang ketiga, berwudu. Setelah berwudu, menyela-nyela rambut dengan jemari. Jika sudah, baru kita membasahi seluruh tubuh atau yang biasa kita sebut dengan mandi dan keramas. Jika sudah, kemudian membasuh kaki. Setelah melihat video ini, harapannya teman-teman sudah paham bagaimana caranya teman-teman berwudu yang benar, kemudian bagaimana cara mandi janabah yang benar, dan juga bagaimana tata cara tayamum. Harapannya memang dengan kita mengetahui materi ini, selain kita menjadi tahu, bisa mempraktekannya, juga kita semakin mencintai agama kita, bahwa kita sadar sepenuhnya agama Islam adalah agama yang mencintai kebersihan, agama yang mencintai keindahan, dan kita sebagai seorang muslim harusnya menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.